ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Alhamdulillah, segala puji bagi Rabbil Alamin yang menjadikan kita dimudahkan untuk menjalani apa-apa yang selazimnya kita sebagai muslim untuk melakukannya di pagi hari ini, yaitu salat subuh berjamaah di salah satu rumah Allah Ta'ala di muka bumi ini, dan juga melakukan beberapa amalan sunnah. Dan tentunya di antara nikmat darinya yaitu kita diberikan kesehatan, keluangan, kemudahan, dan juga kemampuan untuk berada di majlis ilmu, yang mana kita akan membahas di majlis ini kitab Sahih Al-Bukhari. Di kitab Al-Wudu, lanjutan dari apa yang sebelumnya dari hadis Sahih Bukhari yang telah kita bahas. Pada pertemuan lampau kita membahas 3 hadis dari awal kitab Al-Wudu, dan kali ini insyaallah kita hanya membahas 1 hadis karena agak sedikit lebih panjang dibandingkan 3 hadis sebelumnya. Namun insyaallah hadis ini syarat akan faedah. Ya, mungkin sebagian dari kita baru mengetahui faedah-faedah itu, atau pernah mengetahui namun luput dari ingatan, atau alhamdulillah masih ingat akan pengetahuannya sebagai penyegaran di pagi hari ini insyaallah. Bab yang akan kita ambil bab kelima dari kitab Al-Wudu dari Sahih Al-Bukhari, bab at-takhfif fil wudu, bab meringankan atau keringanan atau meringankan dalam wudu, yaitu wudu dengan keringanan, artinya hanya menunaikan 1 kali saja untuk basuhan-basuhan yang sunnahnya 3 atau 2, dan itu boleh karena kewajibannya itu hanya sekali. Maka seseorang ketika membasuh sekali dalam wudunya, maka itu sudah mencukupi dan merupakan bentuk takhfif, yaitu peringanan. Adapun 2 ataupun 3, maka itu sunnah. Lebih dari 3, maka itu dilarang, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya. Rasulullah SAW melarang melebihkan basuhan menjadi 4 atau lebih dari itu. Kita mulai dari perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di hadis 138. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan an Amr qala akhbarani Quraib an Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha thumma shalla wa rubbama qala ittaja'a hatta nafakha thumma qama fa shalla. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Ibnu Abbas,
nama hatta nafakha, tidur sampai nafakha, yaitu nafakha artinya akhraja nafasahu min anfih, mengeluarkan nafas dari hidungnya dan terdengar suara al-ghatit. Al-ghatit itu suara nafasnya orang tidur ketika sudah agak keras gitu nafasnya, agak sedikit ngorok gitu. Makin nafakh. Ya, jadi itu pun terjadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidur sampai beliau terdengar suara sedikit mendengkur. Thumma shalla. Kemudian beliau pun salat. Atau Ibnu Abbas berkata ittaja'a hatta nafakha. Rasulullah SAW rebahan sampai beliau mendengkur. Thumma qama fa shalla. Kemudian beliau berdiri terbangun, kemudian salat. Kapan ini terjadi? Ini terjadi sebelum subuh, sebelum salat subuh. Ya, nanti akan ada lafal dari Ibnu Abbas lainnya, thumma taja'a fanama hatta nafakha. Ya, setelah Rasulullah SAW salat qiyamul lail, salat witir bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka beliau kemudian rebahan dan tertidur sampai terdengar suara dengkuran. Ya, kemudian azan dan beliau kemudian salat. Salat masih menuju masjid. Tidak, kita nanti akan bahas masalah apa? Masalah tidur. Ya, masalah tidur, yaitu apakah tidur membatalkan wudhu secara mutlak atau tidak. Ya, mengacu kepada pandangan para ulama antar mazhab insyaallah taala. Tapi kita lengkapi dulu terjemahan hadis ini insyaallah. Kemudian ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس. Riwayat Ibnu Abbas ini lebih versi panjangnya. Bittu inda khalati Maimunata lailah. Saya pernah bermalam di rumah bibi saya Maimunah pada suatu malam, dan Maimunah ini istrinya, salah satu istri Nabi SAW. Ya, dan Ibnu Abbas dengan Maimunah memiliki persaudaraan atau kekerabatan. Ibnu Abbas ponakan, Maimunah adalah bibi dari ibunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Maka ketika itu bermalam di rumahnya Maimunah. Ketika itu juga ada Nabi SAW di rumah Maimunah karena giliran malamnya Maimunah ketika itu. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-lail, maka Nabi qiyamul lail. Maka Nabi SAW qiyamul lail. Ya, maka ini qiyamul lail biasa dimutlakan seperti tahajud, yaitu setelah tidur sebelumnya. Biasanya seperti yang terakhir ini qiyamul lail. Ya. Biasanya begitu, ya. Maka kemudian falamma kana fi ba'dil lail qama an-nabiy SAW, maka setelah tersisa sebagian dari malam, Nabi SAW pun bangkit, ya, berdiri, terbangun dan bangkit berdiri, fatawadda'a min shannin mu'alliqin, yaitu beliau kemudian wudu atau mu'allaq, wudu dari suatu wadah, ya, suatu wadah, wudu'an khafifa, dengan wudu yang ringan. Dengan wudu yang ringan, khafifuhu Amr wa yuqalliluh. Dengan wudu yang ringan, namun ringan ini, ya, maksudnya apa wudu ringan ini? Yaitu la yukthir ad-dalk wa la yazidu ala marratin marrah. Wudu yang ringan itu adalah wudu yang tidak mempersering ad-dalk, yaitu dalk itu gini. Kita kan ini namanya dalk nih. Ini air ke sini, gerakan seperti ini namanya dalk. Memijit atau mengarsir dengan tangan ini dalk namanya. Ya. Misalnya wajah, ya, kita seperti ini. Ya. Ini gerakan ini tangan, ini gerakan dalk namanya.
Ya, kalau misalnya kita di wajah, untuk membasuh wajah, keran air, hitungan 1 atau 2 atau 3 itu dihitung dari pengambilan air, bukan dihitung dari gerakan tangan. Bisa dipahami nggak sih, Pak? Dihitung dari pengambilan air, bukan dihitung dari gerakan tangan. Maka kalau ini keran, ngucur air, kemudian gini. Ini berapa kali sudah? Berapa kali wudhu, berapa kali pembasuhan? Sekali. Namun dalknya yang banyak. Dalknya yang banyak. Yaitu dalk apa dalk Indonesianya? Indonesia apa? Dalk itu mijit atau mengarsirnya banyak. Ya, mengusapnya banyak. Bukan mengusap. Kalau mengusap takutnya nanti ada distorsi makna. Ya. Kemudian tangan. Ya. Wajah tadi 1 kali. Walaupun banyak dalknya. Ambil lagi. Terhitung 2. Ini sering banyak dalk. Ini dalk nih kayak gini nih. Ini dalk. Ya. Kemudian ambil lagi. Ini 3. Ya. Tangan. Keran. Kita kan biasa gini nih. Di bawah keran itu. Tangan diginiin biasanya. Ini namanya dalk ini. Gerakan seperti ini. Tangan kiri mengusap-usap ini dalk. Ya. Berapa kehitung? Sekali. Kalau mau 3 kali atau 2 kali, keran, antum ambil air ini sampai segini. Nah, air kan muncul masih. Ambil lagi, ini namanya 2 kali. Jadi hitungan sekali, 2 kali, 3 kali itu bukan dihitung dari dalk, tapi dihitung dari mengambil airnya. Ya begitu, mengambil airnya. Ya. Jadi kalau misalnya dia di bawah keran antum seperti ini terus sampai 10 kali, itu terhitung 1 kali, itu terhitung karena 1 pengambilan air. Ya seperti itu. Ya. Sama kayak kumur-kumur. Cuma kumur-kumur sunnahnya berapa? 3. Taib. Misal sekali. Harus sampai istinsyaq. Seberapa banyak antum memutar-mutar air di dalam mulut? Oh bisa 5 putaran. Terus antum buang. Terhitung berapa dalam Islam? 1. Jadi di pengambilan airnya, bukan di gerakan atau putarannya, bukan. Ya seperti itu. Mulai jadi hal ini sampai kita usia 60 baru tahu di usia 60. Sejujurnya, makanya manusia itu belajar, ini bukan merendahkan, bukan. Kadang-kadang pengetahuan agama yang setiap hari kita amalkan itu baru tahu keutamaannya di akhir usia kita. Itu lebih afdol daripada nggak tahu sama sekali. Iya, makanya belajar ini kita nggak boleh gengsi-gengsian akan, oh ini kan tiap hari gitu, ini mah gampang nggak usah dipelajari juga. Bisa jadi kita mengamalkan setiap hari, tapi kita nggak tahu hakikatnya apa gitu. Atau mungkin salah, gitu kan? Nah, kita lanjut. Jadi wudhu ringan adalah wudhu yang tidak memperbanyak dalk. Dan yang penting semua kena gitu. Walaupun dalknya nggak berbanyak, cepat ringkas dan juga hanya 1. Tidak sampai 2 atau 3. Ini wudhu ringan. Karena menunaikan wajib dalam wudhunya aja. Kemudian waqama yusalli, Rasulullah kemudian bangkit dan sholat. Maksudnya sholat malam. Seperti malam terakhir. Fatawadda'tu nahwan mimma tawadda'. Maka aku pun wudhu, yaitu siapa? Ibnu Abbas pun wudhu. Ya, wudhu atau sisa dari wudhunya Nabi SAW. Dari bejana tersebut. Dari wadah tersebut. Sisanya yaitu dipakai oleh Ibnu Abbas untuk berwudhu. Thumma ji'tu faqumtu an yasarih. Kemudian aku pun mendatangi Nabi SAW dan berdiri di sebelah kiri beliau. Berdiri di sebelah kiri beliau.
dan beliau yaitu Nabi SAW sudah dalam keadaan sholat malam, sudah masuk sholat malam. Nah, Ibnu Abbas datang dalam keadaan Rasulullah sudah mulai sholat. Ibnu Abbas pun mau jadi makmumnya Rasulullah. Ya, namun Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Maka warubama qala Sufyan an shimali, ya taib, di sebelah kiri Rasulullah. Fahawwalani faja'alani an yaminih. Maka Rasulullah kemudian mengubah posisiku dan menjadikan diriku berada di sebelah kanan beliau. Summa shalla ma syaa, masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW salat sesuai dengan kehendak Allah, salat dengan rakaat-rakaat itu. Thumma taja'a fanama hatta nafakha. Kemudian Rasulullah setelah selesai salat, beliau tiduran berbaring, ya. Ittaja'a ini rebahan. Ittaja'a ini rebahan. Rebahan ini bisa terlentang, bisa menghadap kanan atau kiri, pokoknya rebahan. Kemudian fanama, beliau itu tidur. Inilah bedanya rebahan dengan tidur. Bedanya rebahan dengan tidur. Tidak semua yang rebahan tidur, dan tidak semua yang tidur rebahan. Buktinya beberapa bapak tidur di majelis ilmu, nggak lagi rebahan, sambil duduk. Ya, ini saya -3, jadi saya nggak tahu, pakai feeling aja, kayaknya ada yang tidur nih, gitu. Nah, jadi beliau rebahan kemudian tidur sampai terdengar suara dengkuran beliau. Tsumma atahul munadi fa'adzanahu bis-shalah. Kemudian terdengar apa? Ya, muadzin lah, intinya kayak sekarang tuh dengar suara azan gitu kan. Faqama ma'ahu ila shalah. Maka jadi ada seseorang yang datang ke Nabi SAW menyuruh beliau dan memberitahu beliau bahwa saya sudah masuk waktu salat. Ini maksudnya begitu ya. Jadi ada yang ngetok pintu rumah beliau mungkin ya, kemudian bilang, ya Rasulullah sudah masuk waktu salat subuh. Maka pun beliau berdiri kemudian bersama dengan orang tersebut yang datang ke rumah beliau, yang datang ke rumah Maimunah ini, menuju ke masjid untuk salat. Fa shalla wa lam yatawadda. Maka beliau pun salat di masjid dan Ibnu Abbas melihat beliau enggak wudu lagi sama sekali. Beliau enggak wudu lagi sama sekali, padahal tadi tidur dan mendengkur bahkan. Ya. Maka kalau misalnya nanti jemaah sini lagi kajian ada yang ketiduran, qadarullah berat, mungkin hidupnya agak berat sehingga kepalanya agak tawadhu ya, kemudian tidur dan mendengkur, apakah batal wudunya sehingga nanti sholat syuruk perlu wudu lagi atau enggak? Nah, itu nanti kita jawab dengan hadis ini. Makanya ini hadis relevan insyaallah. Jadi Bapak kalau mau tidur boleh sekarang, sebentar aja sampai mendengkur sejenak, nanti jawabannya ada di hadis ini ya. Kemudian inna nasan yaqulun, orang-orang pada berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamu 'ainuhu wa la yanamu qalbuh. Sesungguhnya Rasulullah SAW, orang-orang pada bilang sesungguhnya Rasulullah SAW itu beliau matanya tertidur namun hatinya tidak tidur. Matanya tidur namun hatinya tidak tidur. Maka berkata Amr, sami'tu Ubaidah ibn Umair yaqul, saya mendengar Ubaid bin Umair berkata, ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Kemudian berkata, beliau membaca, yaitu Amr membaca atau Ubaid bin Umair membaca ayat Allah, inni ara fil manami anni azbahuk. Perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail, sesungguhnya saya bermimpi di tidur saya bahwa saya menyembelih kamu, wahai Ismail. Ini menunjukkan bahwasanya mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Karena kalau bukan wahyu, ya nggak boleh dong seorang bapak menyembelih anaknya hanya berdasarkan mimpi. Maka ini wahyu. Taib.
Mari kita pelajari hadis ini. Tadi baru terjemahannya. Ibnu Abbas menceritakan, aku menginap di rumahnya Maimunah. Itu adalah khalah, yaitu bibinya Ibnu Abbas dari pihak ibu. Ini menunjukkan bahwasanya bibi dari pihak ibu merupakan mahram. Merupakan mahram. Bibi dari pihak ibu merupakan mahram. Pada suatu malam, ya, bibi dari pihak ibu merupakan mahram selama itu dari pihak ibu kandung. Dari pihak ibu kandung. Ya, bukan dari pihak ibu tiri. Ya, melainkan dari pihak ibu kandung. Atau bukan juga dari pihak ibu madu. Ya, ada ibu tiri, ada ibu madu. Ya, ibu tiri mahram bagi anaknya, anak tirinya. Bukan anak angkat, anak tiri. Dan ibu madu itu juga mahram bagi anak madu namanya berarti ya. Kalau misalnya suami atau laki-laki nikah lagi dengan perempuan lain, kemudian si laki-laki ini punya anak laki-laki, maka ibu madunya itu mahram setelah terjadi dukhul, selama anak laki-lakinya itu anak kandung dari suami ini. Selama anak laki-lakinya anak kandung dari suami ini. Ya. Baik, kemudian Nabi SAW salat malam. Apa hukum salat malam? Salat malam ini masih terlalu global, lafal salat malam. Yang lebih cocok witir. Witir apa hukumnya? Hukumnya yang sahih adalah sunnah. Bagi keumuman umat Nabi Muhammad SAW sunnah. Dalam mazhab Hanafiyah, witir diwajibkan. Namun yang lebih sahih jumhur ulama, yaitu sunnah. Ya, dan sunnahnya sifatnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat witir, baik ketika safar atau mukim. Ya. Kemudian Rasulullah SAW salat malam, beliau pun wudu dengan wudu yang ringan. Ini menunjukkan bolehnya wudu ringan. Apa itu maksudnya bolehnya wudu ringan? Yaitu hanya melakukan apa yang wajib saja dari wudu itu. Adapun sunnah-sunnahnya tidak melakukannya itu boleh. Yakni basuhan sekali saja, enggak sampai 2 atau 3, itu enggak masalah. Ya, itu tidak masalah. Makanya Imam Bukhari di sini menyebutkan bab at-takhfif fil wudu. Bab tentang bolehnya wudu dengan cara yang ringan. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat. Lalu Ibnu Abbas pun berwudu sisa dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bolehnya seseorang mengambil air wudu sisa dari wudu orang lain. Dan bedakan lafal sisa dengan bekas. Bedakan sisa dengan bekas. Kalau sisa itu berarti memang masih di wadah. Lah kalau bekas, itu berarti tas yang tadi dipakai gitu loh. Yang udah jatuh ke lantainya itu bekas. Kalau air bekas, ini istilahnya ada dalam fikih antar madhab, yaitu namanya al-ma al-musta'mal. Air bekas, bekas bersuci. Ya, ini para ulama beda pendapat mengenai bolehnya bersuci dengan air musta'mal, boleh atau tidak gitu. Ini ulama beda pendapat. Ya. Dan air sisa ini baqiyah, air sisa. Ya, ini enggak masalah.
Insya Allah nggak masalah. Air sisa dari wudhu orang lain selama masih di wadahnya, tidak masalah kita pakai kemudian. Dan itu yang biasa kita pakai mungkin. Maka kemudian kata Ibn Abbas, "Tsumma ji'tu faqumtu an yasarihi atau an shimalihi." Aku pun datang ke Nabi SAW dan Ibn Abbas masih kecil ketika itu. Aku pun datang dan aku berdiri di sebelah kiri beliau. Berdiri di sebelah kiri beliau. Oh, ini banyak faedahnya di sini. Banyak faedah yang bisa kita ambil. Kemudian beliau mengubah posisi Ibnu Abbas ya ke sebelah kanannya. Jadi di ini palanya di apa ya, palanya dipegang kemudian diubah ke sebelah kanan. Jadi Ibnu Abbas di sebelah kanan. Oh, ini banyak hal yang bisa kita ambil dari sini. Faedahnya apa? Pertama, bolehnya seseorang mengangkat imam yang sedang sholat. Bolehnya seseorang mengangkat seorang imam atau menjadikan seorang yang sedang sholat sebagai imam. Itu boleh. Anda ulangi, yang pertama, bolehnya seseorang menjadikan seorang yang sedang sholat menjadi imam. Itu boleh. Jadi orang lagi sholat di masjid. Kemudian tiba-tiba antum datang, antum jadiin dia imam buat antum. Itu boleh. Ya, tidak masalah. Dan orang ini yang dijadikan imam, ya dia nggak boleh nolak ya. Dia lagi sholat, misal kau kira kan biasanya ditepok ini sebenarnya, tepok gitu. Gak mau dia, gitu. Lah kalau gitu ya bingung kitanya, udah tepok, kita tepok lagi. Dia ini lagi, lambai tekan tangan gitu. Mungkin maksud orang ini adalah saya lagi nggak sholat fardu gitu. Saya lagi sholat sunnah gitu mungkin. Nah ini juga ada fikihnya. Oke. Jadi boleh kita menjadikan orang yang sedang sholat kita jadikan imam, boleh itu. Kan rata-rata kan kayak tadi subuh imam rawatib, ya itu emang dari awal beliau jadi imam gitu kan. Kita jadi makmum itu jelas kok itu. Beliau tidak sedang sholat, kemudian baru sama-sama mau sholat, beliau jadi imam, antum jadi makmum, itu juga itu jelas. Tapi ini orang lagi sholat, antum jadi imam, ya boleh, boleh. Itu pertama. Kedua, faedah kedua, imam tidak perlu memikirkan tentang sholat apa makmumnya. Gitu loh. Imam tidak perlu memikirkan tentang sholat apa makmumnya. Gitu loh. Ya, kenapa? Karena, nah ini penting, perbedaan niatan sholat antar imam dan makmum tidak masalah. Karena perbedaan niatan sholat imam dan makmum tidak masalah. Jadi imam tuh nggak perlu mikirin, ini makmum saya sholat apaan nih? Gitu. Nggak perlu. Ya, nggak harus dipikirin. Nggak, dia pikirin dirinya aja, sholatnya aja pikirin. Ya sekarang jadi imam kholas, gitu kan. Jadi ketika dia Allahu Akbar, kemudian lagi sholat kayak gini, sholat sunnah padahal, ba'diyah maghrib, ada makmum datang baru datang dia, terlambat gitu baru datang. Wah, ditepok antum pak. Ya antum terima aja lah, namanya nasib. Alhamdulillah jadi imam. Kapan lagi kan jadi imam, gitu kan? Ya, syukur-syukur antum digituin di Masjidil Haram, lagi sholat ditepuk sama orang. Ya, jadi imam Masjidil Haram antum, masya Allah. Ternyata dia nepok bukan jadi imam, ternyata suruh agak majuan dikit gitu. Ini kegeeran. Tapi misalnya kayak gini, ya udah, antum jadi imam, ya. Antum nggak perlu tahu dia mau sholat maghrib lah, mau sholat apa, yang penting antum jalanin tugas antum jadi imam. Tapi kan logikanya kalau ba'diyah maghrib antum sholat itu terus ada yang nepok antum untuk jadi imam, logikanya biasanya dia lagi mau sholat apa? Ya maghrib gitu kan. Nah antum berarti ngapain dong? Jadi imam kan? Angkat nggak suaranya? Angkat suaranya. Karena logikanya dia sedang apa?
lagi sholat maghrib, maka antum akan suara antum. Nah, apakah antum sholat 3 rakaat juga? Ya enggak lah, sesuai niatan antum, yaitu 2 rakaat ba'diyah maghrib, gitu ya. Jadi perbedaan niat antara imam dan makmum itu tidak masalah. Bahkan imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat apa? Fardu wajib, gitu. Ya. Apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah sholat subuh jamaah bersama para sahabat. Kemudian setelah selesai sholat subuh, ada seorang sahabat yang belum sempat sholat berjamaah, baru datang. Maka apa kata Nabi? Siapa di antara kalian yang mau bersedekah untuk dia dengan sholat berjamaah dengan dia berdua doang gitu? Siapa? Ayo. Ada satu volunteer, kemudian satu sahabat berdiri, kemudian sholat. Sahabat ini menjadi imam bahkan, padahal udah sholat tadi. Ya, ya udah sholat. Sahabat ini sholat apa sekarang? Dia sholat 2 rakaat subuh lagi, mengulang sholat subuh. Namun sholat yang pertama bersama Rasulullah wajib. Sholat yang kedua volunteer ini sunnah. Tapi sunnah dalam rangka seperti ini. Maka si imam baru ini, dia tadinya makmum jadi imam. Niatannya apa? Sunnah. Tapi makmumnya niatannya apa? Wajib. Itu boleh. Ya. Atau wajib dengan wajib. Ya bagus. Nggak masalah. Kayak masbuk, setelah imam selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia kemudian berdiri meneruskan karena tadi ada berapa rakaat belum ditunaikan. Pas diri, ada yang nepok, gitu kan. Ya udah, nggak usah pikirin, yang penting tahu ini sholat maghrib kayaknya. Ya udah, dia jadi imam. Ya begitu. Ya, baik. Itu yang kedua. Kemudian faedah berikutnya, posisi imam dan makmum. Kalau 2 orang, posisi imam dan makmum kalau 2 orang, gimana posisinya? Sesuai dengan hadis ini, yaitu imam di sebelah kiri, makmum di sebelah kanan. Itu kalau makmum cuma 1 orang doang. Kalau makmumnya lebih dari 1 orang, maka di mana posisi makmum? Di belakang. Nah, gitu ya. Jadi kalau cuma berdua doang, yaitu imam dan makmum, maka posisinya makmum di sebelah kanan imam, bukan di sebelah kiri imam. Taib. Kalau misalnya lebih dari 1 makmumnya, posisi di belakang imam semuanya. Posisinya di belakang imam. Tapi kalau misalnya imamnya 1, makmumnya 1, kan sampingan nih, makmumnya di sebelah kanannya imam. Oke. Terus ada jemaah lain datang. Nih jemaah nih, ada langsung bererot 10 orang. Oke. Mereka langsung di belakangnya imam dan makmum. Makmumnya ini nggak dicolek, nggak diapain, nggak ditolak, nggak dicolek, dibiarin aja di situ. Dan makmumnya itu berjejer 10 di belakangnya. Sah nggak ini berjamaah seperti ini? Sah nggak Pak? Ayo silakan jawab. Salah nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Justru itu yang saya cari. Ayo silakan. Sah nggak Pak? Sah. Kenapa sah? Karena itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Di akhir hayat beliau SAW. Rasulullah SAW sakit. Sangat sakit. Kemudian beliau menyuruh Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar jadi imam kemudian. Maka kaum muslimin di belakang Abu Bakar kan. Namun di tengah-tengah sholat, Rasulullah datang ke tempat imam. Padahal mereka lagi sholat. Maka di situ karena imam rawatibnya adalah Rasulullah, pemimpin kaum muslim Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun menggantikan posisi Abu Bakar. Beliau pun Rasulullah SAW menjadi imam. Dan Abu Bakar di sampingnya, di belakangnya makmum. Berarti ini imam,
Abu Bakar, ya ini Rasulullah, Abu Bakar kaum muslimin, maka boleh seperti itu. Jadi kalau antum menemukan dua orang sedang sholat berjamaah sampingan, sebenarnya nggak harus antum tepuk apa pundaknya, nggak harus. Apa antum tempeleng itu malah nggak boleh, malah ya antum tepuk nggak harus. Tapi kalau antum tepuk silakan. Kalau antum tepuk, yang ditepuk jangan pundak imam, dia udah ditepuk tadi sama orang. Jadi sekarang makmumnya nih. Dengan maksud supaya ayo balik ke belakang, bro, bareng-bareng gitu. Kalau misalnya si makmum udah ditepuk, nggak mau dia balik di belakang, terus gimana dong antum? Apa di samping dia? Ya enggak, antum di belakang, biarin aja tuh makmum di situ. Iya, antum di soft, ya, ya, belakang imam, gitu ya. Eh, kemudian faedah berikutnya, bolehnya seorang yang sholat melakukan gerakan untuk keperluan sholat atau jemaah. Bolehnya seseorang yang sholat melakukan gerakan di luar sholat yang merupakan keperluan sholatnya atau keperluan jemaah. Untuk keperluan sholatnya atau keperluan jemaah. Anda ulangi. Bolehnya seseorang melakukan gerakan-gerakan yang merupakan keperluan sholatnya atau keperluan jemaahnya. Apa buktinya? Ini syahidnya di hadis ini, yaitu Rasulullah, Ibnu Abbas berada di kirinya Rasulullah, di kirinya imam. Maka beliau pun megang, kan Ibnu Abbas masih kecil ketika itu. Beliau pegang kepalanya Ibnu Abbas, kemudian dialihkan dengan tubuhnya ke sebelah kanan Rasulullah. Nah, ini boleh melakukan gerakan seperti ini. Dan kemudian akan banyak cabang-cabangnya. Contoh antum punya anak atau anak orang. Ya, anak orang bercanda mulu gitu kan. Misalnya. Ini samping ini dua nih, ini kalau disandingin bakal bercanda mulu. Lagi di tengah-tengah sholat. Bercanda injek-injekan, sikut-sikutan, ketawa-ketawa. Ini kalau nggak dipisahin sampai selesai sholat gini terus. Masa anak-anak kan ajaibnya tuh, lagi sholat, wah kuar, waduh berisik minta ampun, bikin hati panas kan. Saya kan kesini pengen khusyuk, pengen sholat, bukan pengen dengerin kicauan mereka. Tapi anak-anak kemudian pas kita Assalamualaikum warahmatullah, baru kayak gini udah hilang. Tuh anak siapa tuh? Ayo. Ya, pas ini saya, zaman dulu saya kayak gini nih gitu. Nah, jadi kita boleh memberi warning ke anak itu, suruh diem, itu boleh. Tapi nggak ngomong dengan isyarat, gini pegang tangannya, ya. Kalau tetap aja berisik atau bercanda berduaan atau bertigaan, maka kita boleh alihkan dia, kita switching, ganti posisi, tukar posisi. Iya, tukar posisi. Iya. Ini untuk maslahat sholat, biar sholat orang biar nggak pada rusak hatinya gitu loh. Boleh switching gitu. Iya, gerakan seperti itu. Tanpa bicara, switching, ganti posisi, nggak apa-apa. Karena Ibnu Abbas aja lagi sholat berjamaah, beliau ganti tempat, ganti posisi. Karena apa? Memang posisinya nggak cocok di situ, di sini sebelah kanan imam, gitu ya. Begitu. Maka gerakan-gerakan hajat seperti ini boleh. Bahkan kadang-kadang mau nggak mau harus bergerak. Contoh, antum naruh tas antum di depan atau HP antum ditaruh di lantai, di karpet. Antum sholat Allahu Akbar. Ringtone bunyi, ada yang nelpon, bini nelpon. Ya, dan mengerikannya ringtone-nya dangdut lagi, kan nggak enak. Itu satu masjid nostalgia semua nanti, kan? Dangdut lagi, aduh, astagfirullahaladzim. Nah, ini banyak dari kita nggak paham fikihnya, sehingga, wah, kalau saya ambil tuh HP, saya tutup ringtone-nya, batal sholat saya. Enggak Pak, enggak batal. Malah Anda harus melakukannya. Kalau Anda tidak melakukannya, Anda merusak sholat orang banyak dari segi hati mereka dan khusyuannya. Ambil bukan buat di balas terus, ya enggak lah, bukan itu. Tapi Anda supaya apa?
Iya dimatikan, di silent atau dimatikan gitu, atau dimatikan volumenya dan misalnya dah, taruh lagi gitu, atau taruh di kantong habis itu, ya supaya kalau bunyi lagi nggak malu gitu kan. Nah itu begitu, walaupun misalnya bukan di lantai, bukan di depannya HP-nya, HP-nya tuh ada di pojok, dia naruh tas di pojokan, berisik ya. Akbar, wah udah jemaah kan udah khusyuk gitu kan, bunyi HP yang ada di pojokan di tas dia, ini ringtone saya ya. Ayo Pak, antum mau bertakwa apa enggak kira-kira kalau dalam hal kayak ini? Mikir kan, kalau saya diemin, benefitnya nggak ketahuan kalau itu punya saya, tapi ngerusak sholat orang-orang. Tapi kalau saya ke situ, saya matiin, benefitnya sholat orang-orang selamat, nama saya yang rusak, kan gitu. Enggak? Kan ketika itu dangdut kemudian kedengeran, dia samperin tuh tas, kan orang jadi tahu, oh ini tas dia nih. Mau bertakwa apa enggak? Kalau bertakwa, kita hampirin itu tas kita dan matikan. Balik lagi ke posisi semula. Gitu. Pas balik ternyata posisi kita udah diisi oleh orang belakang. Nah itu kesel tuh di situ. Makanya besok-besok yang benar kalau ke masjid gitu kan, ringtone-nya matiin. Ya seperti itu, Pak. Gerakan seperti itu boleh, ya. Gerakan seperti mana kalau misalnya soft kosong di depan karena orangnya batal misalnya, wajib itu ada yang ngisi, gitu loh, wajib diisi, ya. Nggak boleh dianggurin. Fastabiqul khairat, yang di belakang pas tuh ngisi, jangan, wah nggak bisa saya nggak, jangan. Yang lagi sholat nih, ini kosong batal orang yang kentut tadi, iya batal, ini kosong nih. Waduh, kalau saya maju, saya bawa sejadah. Nanti gerakan saya banyak batal lagi. Enggak, Pak. Imma antum bawa sejadah antum, taruh juga ke depan, plek gitu lagi, sholat terusin. Atau antum biar aja sejadah situ, antum aja maju. Wah, tapi bukan sejadah dong, Ustaz. Ada HP juga di sini. Iya, ambil, Pak. Ambil, terus maju, gitu. Nah gitu. Kadang kita, enggak, biar siapa kayak nanti. Atau dia geser, nanti ada yang di sana gitu. Ya, nggak gitu, nggak nunggu-nunggu gitu, maju aja. Ada barang bawa taruh sana, nggak apa-apa. Atau barangnya mungkin nggak begitu berharga, maju aja, barang tinggalin gitu loh. Tapi kalau barang bapak berharga, bapak tinggalin, insya Allah cepet tuh yang bakal maju tuh habis itu tuh. Ya, nah seperti itu Pak. Tadi hati-hati di sini masalah jangan sampai terjadi al-khalal fi shaf, yaitu kosongnya shaf atau bolongnya shaf, tidak sempurna shaf. Di sini tadi. Shaf pertama oke, alhamdulillah. Shaf kedua dan tadi Anda masuk udah mulai rakaat pertama. Ya. Imam udah baca tadi surat Nun. Iya, surat Al-Qalam ya. Ada shaf ketiga Pak tadi berjejer. Nih, banyak sampai ini. Ya, lebih memang bagus lebih ke kanan bagus. Tapi agak domplang, Pak. Di sini kurang banyak. Sini sebelah. Memang lebih afdol ke sebelah kanan, betul. Tetapi kalau terlalu domplang, kata Syekh Utsaimin, maka lebih baik yang kiri juga diisi. Anda lihat ke kiri sini, ternyata di sebelah sana, Pak, ujung shaf kedua itu masih bisa satu orang. Maka saya karena tahu wajib bagi saya untuk memenuhi shaf itu. Karena kalau enggak, ini yang shaf ketiga dosa semua nih orang. Beneran, Pak. Karena kata Nabi SAW, shaf itu man wasala wasalahullah, wa man qata'ahu qata'ahullah. Siapa yang menyambung shaf, maka Allah sambung dia dengan kebaikan pahala. Siapa yang memotong shaf, maka Allah potong dia dari pahala. Hati-hati. Sampai sebagian dari ulama, ada beberapa ulama mengatakan, orang yang tahu shaf di depannya itu masih ada kosong, ya, so pojok-pojok, dia tahu masih bisa space buat dia, tapi dia bikin shaf lagi. Ada sebagian ulama mengatakan sholat orang yang sendiri bikin shaf itu tidak sah. Ada yang bilang begitu berdasarkan hadis. Jadi ini fikih yang harus
difahami ya. Kedepannya cek lagi Pak, apakah saf yang depan masih bisa buat Anda? Kalau terlalu sempit, tafadhol bikin saf baru. Tapi kalau masih bisa space, ya sebenarnya bisa. Karena walaupun agak sempit, insya Allah akan apa ya, menyesuaikan kok nanti insya Allah. Sehingga nggak sempit lagi. Tadi saya agak-agak sempit Pak, sampai nempel sama kaca itu. Padahal ada larangan apa tuh? Nyender di kaca. Enggak, itu apa sih itu? Iya, dilarang bersandar di kaca. Tapi saya nggak melanggar karena saya nggak posisinya nggak kayak gitu sana. Ya, jadi nggak apa-apa kan posisi gini saya. Ya, tapi akhirnya menyesuaikan kok. Akhirnya nggak kesempitan juga. Alhamdulillah. Ya, jadi wajib bagi saya untuk mengisi itu. Besok-besok bapak-bapak juga gitu pak. Ya isi itu. Jangan disisain. Bisa dosa. Ya dicek lagi ke depannya. Oke, kemudian faedah berikutnya. Faedah berikutnya, beliau di sebelah kanan, ya Ibnu Abbas di sebelah kanan Rasulullah SAW. Oke. Thumma taja'a. Faedah berikutnya, bolehnya tidur sejenak di antara tahajud sama sholat subuh. Boleh. Bahkan itu sunnah. Jadi kalau antum misalnya bangun jam setengah 4, sekarang kan azan sekitar jam 4.35 atau sekitar itu. Antum selesai sholat malam jam 4.15. Maka ada waktu 15 sampai 20 menit tuh. Santai gitu. Nggak apa-apa antum santai sasarean gitu tiduran. Boleh. Dan itu sunnah Nabi. Nabi melakukannya. Ya, adapun masalah mendengkur atau tidak, ya itu natural aja, Pak. Nggak usah pura-pura mendengkur biar sunnah Nabi, bro. Enggak. Tapi ya natural aja karena Rasulullah SAW secara natural beliau ketika itu mengeluarkan suara dengkuran kecil, tapi dengkuran kecil, bukan yang sampai keras gitu enggak. Ya. Kemudian faedah tentang tidur. Tidur di sini saya ambil sebenarnya masalah tidur membatalkan wudhu atau tidak. Ya, itu ada. Kalau mengacu di hadis zahirnya langsung kita katakan tidak batal wudhu. Tapi sebentar, para ulama itu memiliki tinjauan yang sangat panjang mengenai masalah tidur membatalkan wudhu atau tidak. Nah, di sini ada dua tinjauan atau pendapat global dari ulama. Sebagian ulama atau kebanyakan ulama meninjau batal atau tidaknya wudhu karena tidur itu ditinjau dari segi pose tidur. Itu kebanyakan ulama begitu. Pendapat kedua, sebagian ulama meninjau batal atau tidaknya tidur, batal atau tidaknya wudhu karena tidur itu ditinjau dari seberapa dalamnya tidur. Ya. Pendapat pertama dulu. Dilihat, jumhur ulama melihat meninjau dari pose tidur. Ini ada 3 posibilitas. Pose pertama, iltija, yaitu berbaring. Berbaring. Ya. Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa saya tidur dalam pose berbaring itu secara mutlak batal wudhunya, baik sebentar atau lama. Baik sebentar atau lama. Ini pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki. Yang mana pendapat ini seolah-olah bertentangan dengan hadis. Namun kita nggak bisa nuduh ulama sengaja menentang hadis, nggak maksud itu. Paling ada pemahaman yang mereka fahami dari hadis ini beda pahamnya. Kemudian duduk, ya pose duduk. Apa pendapat ulama mengenai pendapat jumhur, pendapat banyak ulama mengenainya? Dalam madhab Syafi'i, ini yang populer dalam madhab Syafi'i dan ini madhab yang ada di Indonesia kebanyakan. Kalau dia posisi duduk mutamakin fil ard, yaitu mutamakin nancep di bumi, ya kayak bapak-bapak sekarang, kayak kita sekarang nih, yaitu tamakun, ya gas gitu duduknya gini duduk, ya tanpa nyender, tanpa menyender. Maka ini
dalam mazhab Syafi'i tidak batal secara mutlak. Tidak batal secara mutlak. Walaupun tidurnya lama. Kayak Jumatan, ya. Kan banyak tuh Jumatan, apalagi dingin, enak gitu. Bahkan memang sudah niatan sejak sebelum datang udah niatan, alhamdulillah ya Allah Jumatan ada waktu buat tidur gitu kata subhanallah. Nah, khatib lagi khutbah, dia malah tidur, duduk gitu, lama gitu. Dalam mazhab Syafi'i ini nggak batal. Kecuali kalau duduknya bukan mutamakin, yaitu duduknya nyender. Di belakang nyender tuh. Nyender, donga, nganga. Oh, naudzubillah min dzalik gitu kan. Nah, itu yang seperti itu kalau udah betul-betul rely on senderan, maka itu bisa batal. Itu dalam kalau posisi duduk menurut sebagian ulama. Kemudian kalau posisinya bukan duduk, melainkan posisinya qiyam berdiri atau ruku' atau sujud. Ada loh Pak, orang lagi tahajud, qiyamul lail atau tahajud bareng-bareng jemaah mungkin 10 malam terakhir itu tidur Pak di pojokan gitu apa namanya ya itu kayak tadi posisi saya itu kan enak tuh minggir gini nih ini tembok kaca gitu tidur ya betul tidur gitu ya itu bisa ada orang kayak gitu bukan saya tapinya ada orang kayak gitu. Nah, apakah batal? Wallahu alam tidak. Ruku, orang lagi ruku tidur Pak, subhanallah. Nah, ini lebih spesial lagi, nggak tahu ada apa enggak. Sujud, nah ini ada yang seperti itu. Sujud, iya, sujud kebablasan, kancelep kalau bahasa Betawi dulunya mah. Terus keterusan tidur. Jemaah lain udah pada diri. Masya Allah, ini orang Masya Allah, kata jemaah lain dalam hatinya, Masya Allah, khusyuk banget. Gitu. Ya. Apakah batal? Bagi sebagian ulama mengatakan tidak batal. Ini rumit. Ulama banyak berbeda pendapat mengenai ini. Ya. Ini tinjauan pose. Tapi yang lebih sahih masa tidur tuh jangan ditinjau tinjauan pose saja. Sebenarnya yang lebih tinjau adalah apa? Yaitu tinjauan seberapa dalamnya dia tidur. Itu dilihat dari apa? Dilihat dari apakah indera dia itu berfungsi dengan normal atau sudah mulai redup. Itu di situ pendengaran, penciuman, ya kan? Gitu. Lagi khutbah, khotib lagi khutbah. Kalau dia tidur, dia duduk pastinya nggak ada orang, nggak ada khutbah Jumat kemudian ada jemaah tidur sambil berbaring bawa kasur bantal. Ini orang nggak niatan Jumatan, tapi dia kan pasti duduk. Kalau dia udah tidur kayak gini terus habis itu udah nggak denger khotib lagi, nggak denger, dia udah masuk ke alam dia gitu loh. Maka ini sebenarnya dia sudah tidak ada ihsas. Yaitu tidak ada, yaitu indranya tidak berfungsi dengan normal karena dia sudah lelap. Ini batal nih Pak. Syuur juga hilang, yaitu perasaan di mana dia sekarang itu hilang. Nah Rasulullah SAW itu tidur nggak wudhu lagi kan? Itu karena apa? Walaupun mendengkur, karena beliau ketika itu tidurnya itu tidak hilang eh, fungsi indranya dan masih terjaga sebenarnya. Kita kadang tahu Pak, kita ngorok. Iya Pak. Kita tidur nih berbaring rebahan. Kita kerasa diri kita ngorok, tahu kita lagi ngorok. Kadang ada gitu. Kadang lebih banyak nggak taunya. Tapi kadang kita kerasa lagi ngorok. Kita lagi tidur, kita tahu diri kita lagi tidur. Kita tahu suara-suara anak-anak kita dan seterusnya. Yang seperti ini nggak batal wudhunya Pak. Kalau misalnya kayak gini tidurnya. Karena apa? Masih sadar. Ya, seperti itu. Ya, ini sepertinya udah terang Pak. Ya, nggak lama lagi. Udah suruk mungkin 5 menit lagi. Ya, seperti yang tadi dikatakan ada sesi tanya jawab. Ya, dan juga kemarin waktu bulan lalu ada masukan untuk adakan tanya jawab. Maksudnya mungkin saya bertanya, Anda menjawab. Jika ada pertanyaan silakan Pak. Kita udah tutup sesinya insya Allah. Jika ada pertanyaan silakan.
Baik, dipersilakan untuk para jamaah, bapak-bapak atau ibu-ibu. Jangan sampai pas Dari dibuka bapak-bapak sesinya dulu. nggak ada yang nanya lagi nanti. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Ya, silakan Pak. Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan sholat tadi Pak Ustadz, tentang ada satu jemaah Sholat apa? setelah sholat nih, tiba-tiba jemaah ini batal. Ini sab nih, dia batal. Gimana? Terus ya kita nih ikut makmum nih kita itu. Terus tiba batal. Terus makmum ini merasa bahwa tempatnya nggak mau ditempatin orang lain. Ini depan mata saya kejadian. Enggak, saya kok kayak kurang dengar dengan baik ya, apa emang Begini. bukan makmum- bapaknya salah, maksudnya bergema mungkin. Oke. Kalau bapak teriak aja mungkin bisa Pak. Gini Pak Imam. Ah. Saya makmum. Makmum Bapak. Oke. Tiba-tiba saya batal. Ya. Oke. Saya merasa bahwa tempat saya nggak mau ditempatin orang lain. Oh. Ini kejadian depan mata saya nih. Ya. Ini di Saudi nih. Tiba-tiba orang itu langsung keluar, kopiahnya letakkan di sini. Ya dia langsung keluar aja. Kalau penjelasan dari Bapak tadi bahwa kan kita harus masuk Pak. Karena dia tahu nggak mau orang tempatin, letakkannya kopiahnya. Dia pergi Pak. Nanti dia balik lagi. Itu Pak tadi. Tapi dia balik lagi bener ada. Balik lagi karena kopiahnya pasang lagi Pak. Ya. Nah ini, gimana nih Pak? Pelakunya kenal? Enggak kenal Orang ini luar ya, gimana orang nih? luar. Makasih Pak. Taib, sama-sama. Itu yang dia lakukan salah Pak. Maksudnya nitip barang di situ, topi apa, itu salah. Karena itu soft dia bukan tempat penitipan. Itu salah. Salah dari segi itu, dan juga salah dari segi itu akan membuat soft itu lengang, bolong gitu. Ya. Tetapi mungkin ya dia akan sebentar gitu loh. Mungkin maksudnya begitu, saya sebentar, nggak usah diapain softnya, saya nggak mau gitu kan. Posibilitas bakal datang lagi kok. Nah, di sini jemaah yang di belakang jadi beban buat jemaah belakang. Ini salah ini orang ini. Kan jemaah belakang kan serba salah. Saya mau maju, ntar disalahin sama dia. Saya mau kayak gini. Ini saya ada beban, ini harusnya saya maju. Kan serba salah si malakama. Apakah karena si malakama, aduh, daripada serba salah, saya batalin juga gitu. Ya enggak juga, ini malah tambah parah. Ya. Ya dia minta sama Allah hidayah aja. Ya Allah, kuatkan saya gitu. Apa yang harus saya lakukan kan gitu. Kalau dia berani maju. Ya, kalau dia berani maju. Cuman risikonya dia harus pikirkan. Lihat orangnya nih. Kalau saya maju, entar dia datang, soft yang belakang saya juga udah diisi sama orang belakang saya. Entar dia datang, dia yang bingung. Ya, gimana dong? Nah kan itu kan bingung kan. Apa saya maju tapi saya tendang aja tuh pecinya gitu. Biar dia linglung di mana. Ya ini zalim. Nah, ya qadarullah kok ana wallahu alam ana enggak maju Pak kok ketika itu. Karena menghindari madarat yang lebih besar. Kalau ana ya. Ana enggak maju karena kita kan perasaan ini orang naruh situ pasti bakal balik gitu kan ya. Perasaan kita gitu. Enggak lama gitu kan. Khawatirnya kita pas udah maju chaos gitu loh. Dia udah balik bingung dianya gitu kan. Nah dia mau kemana-mana susah. Jadinya apa? Mungkin dia bakal ganggu orang sholat atau gimana. Nah jadi lebih afdal mungkin wallahu alam tidak maju dia. Karena dia ada maksud di situ. Naruh situ ada maksud. Tapi itu salah. Itu salah. Gitu Pak ya. Seperti itu. Wallahu alam. Gimana? Silakan. Ya. Ini ngambil kesempatan Mas. Ya mungkin kedepannya mungkin DKM nyediain untuk setiap jemaah satu speaker biar gampang. Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Ini terkait kesucian selama sholat ini. Misalkan pada waktu kita lagi sholat, terus kan misalnya ada
hewan peliharaan nih, kucing misalnya ada apa gitu. Ya. Kan kita tidak kalau di sini kan di masjid ini kan juga ada kucing masuk gitu misalnya. Ya. Nah, kita nggak tahu apakah bawa najis atau enggak gitu. Terus misalnya pas waktu kita sholat kita nggak begitu kita selesai ternyata di di sajadah kita tuh ada bekas kayak pupuknya kucing misalnya atau apa hewan lah gitu. Itu sholat kita yang tadi. Kucingnya Hah? Maksudnya ini kan di sejarah kita misalnya ada bekas pupuknya kucing. Itu Ya, bekas itu diperkirakan sudah ada sebelum kita sholat atau enggak, karena kucing. sebelumnya kan bersih nih. Oh, Ya kan kucingnya kita lewat situ. Iya, pas kucing lewat itu misalnya ya pas lagi di sini itu terus ada nggak cuma kucing ya Tat, misalnya apa aja lah gitu. Terus tiba-tiba misalnya di tengah-tengah sholat gitu misalnya, atau kalau misalnya di tengah lapangan kita lagi sholat tiba-tiba ada yang jatuh gitu, burung lewat Ya. gitu misalnya Ya. gitu, jatuh, nah gitu. Oke. Nah, kira-kira posisi kita pas waktu itu kita menghentikan sholatnya Ya. karena baju Oke. kita kena atau enggak? Oke. Ustaz. Ya, syukran Pak. Jadi kita lagi sholat, di sajadah kita atau karpet tempat kita sholat, kucing lewat atau kucing tiba-tiba diam di situ. Kemudian dia pergi dan mewariskan bekas yang kemungkinan ini pupuknya gitu loh, atau basahan yang ada posibilitas najis. Apakah kita terusin sholat? Terusin sholat, cuman bukan di situ. Digeser kalau itu karpet kayak gini Pak. Ya. Dan kalau misalnya itu sajadah, ya kita ini sajadahnya udah kita taruh di tempat lain. Gitu loh. Kalau sajadah, ya nggak pakai sajadah itu lagi gitu loh. Nah, kalau ternyata di sini, ya gitu kan, lagi sholat jemaah nih, tuh kucing pas banget malah duduk di depan antum. Dan pas dia pergi lagi, ya ada sisa dia. Gak mungkin kita panggil bang, kembali bang. Gak mungkin gitu kan, batal. Maka kita harus pindah tempat. Tapi kan samping-samping jemaah, gitu kan? Maka dia, maka untuk ini apa? Ke belakang, ke belakang Pak. Ke belakang, jangan ke samping imam. Bingung imamnya nanti, siapa ente gitu kan? Ke belakang. Kosong. Nah, yang di belakang antum, kira antum batal. Bisa nggak Pak cari contoh yang lebih afdol Pak? Anak aja bingung nih sekarang nih. Iya. Gimana ya? Apa naruh kopiah kayak tadi tuh orang itu? Ya pinter juga tuh. Nitip. Iya. Iya, naruh kopiah gitu blok gitu kan. Pinter itu, bagus juga itu Pak. Tadi Masya Allah itu orang inspirasi. Ya. Nggak tahu dah saya harus ngapain, tapi nggak boleh di situ sholat Pak gitu kan. Gimana cara mengisyaratkan? Boleh mengisyaratkan ke jemaah belakang bahwa saya itu ada pupuk tanpa ngomong. Jangan bukan gitu, ya itu ngomong, itu bisa batal. Ya mungkin kita isyaratkan aja, pas ini kita isyaratkan aja. Biar orang belakang tuh ngeliat, oh ada pupuk kucing gitu. Gitu. Beda halnya dengan tadi, ketika Bapak sholat Id misalnya. Allahu Akbar gitu kan. Tiba-tiba jatuh pupuknya burung. Nah, jatuh. Plek di sajadah Bapak. Ya, gimana dong? Beda. Ini tadi pupuknya kucing, sekarang pupuknya burung. Nggak tahu kenapa Bapak kok kayak gini terus nasinya. Nah, dilihat. Kalau burungnya bukan burung pemakan bangkai atau bukan burung yang memiliki paruh dan cakar yang mencengkeram mangsa, maka pupuknya nggak masalah. Gitu. Burung itu apa? Pluk gitu. Masalah kita nggak tahu nih burung apa kan gitu. Ya kan? Tapi umumnya burung-burung normal, burung pohon biasa gitu loh ya. Maka ya udah, ini nggak masalah. Nggak perlu kita buang ininya, karena nggak najis.
Karena burung halal dimakan, umumnya gitu, halal dimakan. Maka binatang yang halal dimakan dagingnya, pupuknya tidak najis. Begitu. Iya. Begitu Pak ya. Ya, silakan tadi bapak-bapak yang sini mau nanya. Waduh, Masya Allah. Sabar Pak ya. Iya, habis ini terakhir ini Pak. Enggak. Iya, enggak. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya terkait dengan air bekasan wudhu yang tadi Ustadz sampaikan. Kriterianya itu seperti apa? Karena saya pernah wudhu itu tidak ada keran, jadi ngambil pakai gayung dari bak. Nah, wudhunya saya ngambil dari gayung itu. Setelah itu saya ngambil dari gayung lagi karena sayang kan air yang ada di gayung itu masih banyak karena itu tadi ngambil. Nah, ini kan ada ada tetesan bekas wudhu yang sebelum pasti masuk lagi ke situ. Ya. Nah, apakah itu masuk kategori bekasan Mustakmal atau wudhu? tidak? Iya, paham. Itu aja. Ya, syukron Pak. Saya sendiri tidak ikut pendapat mazhab, terutama mazhab Syafi'i yang memang mengkategorikan air mustakmal itu tidak boleh dipakai bersuci lagi gitu. Karena sangat rumit rinciannya Pak. Ya. Tapi kalau yang tadi kisah yang Bapak sebutkan yaitu airnya kan netes juga ke wadah itu nanti. Itu enggak jadi air mustakmal sebenarnya karena itu bercampur dengan banyaknya air yang masih suci menyucikan. Itu kalau pakai pendapat mazhab Syafi'i dan juga Hanbali juga. Tapi yang sahih bahwasanya wallahu alam air mustakmal itu tidak apa-apa dijadikan wudhu lagi. Tidak apa-apa. Itu yang lebih sahih. Itu yang lebih sahih. Karena dalil yang mereka pakai adalah la yaghtasilanna ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junub. Janganlah seseorang mandi junub di air tergenang. Ya, larangan emang ada. Nah, banyak ulama memahami itu larangan karena apa? Itu air bekas orang mandi junub, maka enggak sah untuk dipakai bersuci lagi gitu, Pak. Pemahaman sebagian ulama. Namun yang lebih sahih adalah masih sah. Sedangkan larangan tersebut dari Nabi, jangan mandi junub berendam di air tergenang dalam rangka mandi junub, itu supaya orang tuh nggak jijik, padahal airnya masih tetap sah gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi tadi kisah tadi menunjukkan yang lebih sahih adalah airnya tetap sah untuk dipakai wudhu. Ya. Juga kan kita kadang-kadang di masjid-masjid, kadang-kadang di tempat wudhu itu air yang ada di kaki-kaki itu yang kita mau ke tempat wudhu biasanya kita nyemplungin air dulu kaki cemplung di air dulu, ngelewatin bagian yang berlaut-laut itu loh. Itu kan posibilitas itu air mustakmal. Bekas orang wudhu, posibilitasnya gitu. Tapi itu nggak apa-apa Pak, mau pakai itu juga nggak apa-apa, wudhu. Karena genangan airnya banyak dan itu nggak apa-apa. Bahkan sampai sebagian masjid itu kadang sampai ada ikan-ikannya. Ikan-ikan yang suka kalau kita kakinya deketin itu biasanya makanin partikel-partikel apa di kaki itu. Ada ikan-ikan kayak gitu. Itu nggak apa-apa kita wudhu dengan itu nggak masalah. Ya, begitu. Selama nggak bau amis. Ya, begitu Pak ya. Jadi nggak masalah insya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. tadi saya mendengar tentang cara wudhu itu dihitung 3 kali dengan mengambil air ya. Tapi tidak membasuh langsung dengan kerannya begitu. Kalau keran terus-menerus mengalir itu dianggap sekali begitu ya. Siap sekali. Nah, prakteknya ini susahnya ini pada saat kita membasuh lengan. Itu kan kalau kita ngambil air, kita basuh tuh kadang susah merata, kemudian keran tuh nyala terus begitu. Betul. Ya, itu satu persoalan. Tadi saya coba nih wudhu, susah gitu ternyata. Iya. Saya coba gitu. Terus untuk kaki juga begitu, kaki kita ngambil gitu, sementara kan keran nyala terus, sayang begitu. Sementara jadi agak susah ya untuk lengan dan untuk kaki, itu pertama. Terus kedua Ustadz. Satu dulu Pak, nanti saya lupa. Satu dulu. Ini aja saya hampir lupa nih Pak, saya mau apa nih. Ya, jadi keran, ya
gini, lo bisa karena biasa gitu loh. Jadi mungkin agak susah Bapak itu karena sayang airnya kan, airnya ngalir terus. Sebenarnya gampang dia ambil kayak muka aja Pak. Anda ketika ini muka kan air keran nyala nggak? Nyala kan gini kan? Sama sebenarnya. Tangan juga gitu. Cepetin aja, nggak usah ini banget gitu loh. Cepetin aja. Kayak wudhu itu nggak usah lama-lama Pak. Kadang sebenarnya orang tuh wudhu sama sholatnya kayak lemahan wudhunya gitu. Lama gitu. Padahal ngantri banyak gitu kan. Cepet aja nggak apa-apa. Yang penting semua kena nih, yang semua kena. Tuh, ambil lagi. Juga nyalain keran tuh jangan gede-gede. Anda tuh nggak pernah, Anda pribadi nggak pernah mau gede nyalain keran. Dan sangat risih kalau ada om-om samping itu nyalain keran tuh kayak apa gitu, ya kan? Kayak ya Allah itu apa israf, mubazir. Maka pelan-pelan gitu ya, langsung ya sedikit-sedikit aja. Bisa. Tangan kiri, kaki juga gitu. Agak sedikit miringin apa ada sedikit pisahin dari kucuran air 1, tambahin kucuran 2 gitu. Bisa insya Allah Pak. Iya. Adapun kalau misalnya menurut Bapak susah itu mungkin karena ini hal yang mungkin dianggap baru mungkin atau seperti itu. Jadi insya Allah kalau setiap hari bisa. Kayak orang istinthar. Ngirup iya, kumur-kumur iya dalam satu inian. Itu bisa. Nih, kayak gini, set, gitu. Terus ngirup, buat kumur-kumur ada, buat ngirup ada. Itu bagi sebagian orang nggak masuk akal dia. Gimana Ustaz? Nggak bisa Ustaz. Karena apa? Belum training. Ini malah lebih sulit lagi. Tapi bagi yang udah biasa, itu malah enak. Dan itu yang saya lakukan. Yaitu menjamak satu cidukan gini. Air kan sedikit nih. Tapi bisa buat kumur-kumur, bisa juga buat istintar, masukin ke hidung, hirup ke hidung. Bisa insya Allah Pak. Nanti dicoba lagi. Insya Allah mudah. Gitu. Gitu Pak ya. Yang kedua gimana Pak? Yang kedua Ustadz, kalau misalnya nih seringkali ke Bandung ya. Ke Bandung itu kan sekarang perjalanan kita bisa percepat cuma 1 jam Ustadz. Naik bus kemudian naik feeder itu 1 jam. Saya sudah hitung 1,5 jam lah. Nah dari Jakarta kita berangkat jam 11, waktu sampai sana sudah zuhur ya. Pilihannya kan sering kita boleh jamak qashar Ustadz. Nah saya tidak ingin jamak qashar karena saya ingin dapat sunat rawatibnya begitu, sunat rawatibnya. Itu boleh nggak Ustaz? Boleh Pak, boleh. Apalagi kalau misalnya itu mudah buat Bapak, udah sampai rumah atau gimana, maka nggak masalah, boleh, nggak masalah. Jadi kan namanya rukhsah, keringanan itu pilihan. Dia mau mengambil rukhsah atau enggak pilihan. Selama itu tidak memudaratkan dia, maka dia ngambil full normal nggak masalah. Ya mau 4 rakaat atau di qashar 2 rakaat atau enggak dijamak zuhur, asar nanti itu nggak masalah. Gitu, nggak masalah insyaallah. Ya afwan. Pak, ini matahari kayaknya sudah mulai menyapa, jadi sepertinya kita cukup sampai sini. Ya, terima kasih atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu. Insya Allah akan dijawab di lain kesempatan. Kami ucapkan jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Hasan Al-Jaizi atas paparan materi dan juga atas jawaban tadi. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa juga kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada jamaah salat subuh yang telah hadir mengikuti dan menyimak kajian ba'da subuh pada hari ini. Semoga amal ibadah kita semua mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya mungkin itu, syukran jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.